Hari ini kita akan membahas gaji dari Daisuke Botak. Dia adalah YouTuber yang pertama kali bisa mewawancarai kakek Sugiono sampai Miyabi. Siapakah dia? Selamat pagi, siang, malam. Daisuke Botaku Channel. Nah, ternyata ini dia orang yang luar biasa. Kenapa? Dia sebenarnya orang Jepang asli yang bekerja di Indonesia. Sampai saat ini dia sudah cukup lama di Indonesia dan dia menjadi pelawak seperti kita bilang. Dalam YouTube-nya sendiri, di dalam dia punya Instagram, dia menyatakan diri dia sebagai YouTuber, komedian, atau MC. Jadi bagi kita yang mau pakai jasa dia, silakan hubungi manajernya. Manajernya namanya cantik juga nih, Hanayo Higuchi-san. Wah, ada Instagramnya. Jadi kepo. Tetapi ini juga menarik banget sih menurut gue. Dia sangat-sangat simpel dan gampang. Enak banget untuk dilewatin. Dia sempat masuk koran. Kenapa dia masuk koran? Karena Daisuke Botak adalah YouTuber Jepang jago bahasa Indonesia, pernah wawancara kakek Sugiono pada 14 Februari 2021 dan ini go viral, man, viral, very viral. Kenapa begitu? Ternyata lu bayangin, dia bener-bener bisa jawabnya itu banget. Kenapa gue bilang begitu? Karena dia sampai kakek Sugiono tuh sampai bisa pakai batik, coy. Nah, untuk di YouTube-nya sendiri lumayan menarik dibandingkan channel ini yang baru mulai 6 kali flat, tapi mereka naik banget. Dan rata-rata untuk view-nya sampai 69,6 juta. Untuk videonya ada 250 video, untuk view-nya 7,23 juta. Dan video yang 10 dalam 30 hari. Nah, sendirinya dia bannernya ini menantang banget nih. Tonton saya saat bosan. Yang literally berarti ini komedi ya menurut gue ya. Dengan subscriber 611.000 subscriber. Banyak juga ya, udah 211.000. Gua kalah banget nih, harus kejar. Untuk konten-konten dia menarik menurut gue. Banyak collab juga, banyak collab dengan sesama ini seperti dengan Dark Candy, segala macam, dan ya menarik sih menurut gue. Sebentar, jangan hang. Nah, ini gue. Nah, dia kayaknya dinner candy, terus memperkenalkan tempat paling keren di Tokyo, virtual tour bed cafe, orang yang bisa bikin anime versi gampang banget, sama dengan Maria Ozawa, kakek Sugiono, terus akhirnya banyak banget yang dilakukan. Bahkan emaknya sendiri pun diikuti dengan prank-prank maupun reaction video yang biasanya orang Indonesia sangat kepo. Jadi menarik banget menurut gue. Nah, untuk sendiri konten-kontennya menurut gue agak nyerempet-nyerempet kayak 17 plus sedikit. Kenapa? Tapi dia menjaga diri juga. Soalnya menurut gue dia kayak lelucon versi zamannya Dono Kasino Indro kali ya. Tapi ini tidak stop sampai situ juga. Dia berhasil mengetahui banyak banget minat orang Indonesia seperti kakek Sugiono maupun Miyabi atau Maria Ozawa. Nah, ini menarik banget. Gue juga baru tahu bahwa dari fannya dia ternyata Maria Ozawa tidak benar-benar datang ke Indonesia. Ternyata waktu itu saking demo dan banyak banget, jadi terjadi pro kontra dan akhirnya dilakukan di Jepang waktu itu dia punya syutingnya dan di Indonesia. Tapi ini menarik banget. Nah, sekarang kita berjanji saya di awal kita akan mengetahui gajinya. Gajinya ini menarik juga. Kenapa gue bilang begitu? Karena gajinya adalah luar biasa. Melalui social blade kita bisa memperkirakan gajinya. Untuk sendiri dia udah ada 250 upload, 611.000 subscriber, 69 juta video view. Antrinya ini menarik karena ternyata Indonesia untuk tipe entertainmentnya adalah channel ada entertainment, dan pertama kali dia menciptakan YouTube itu dari 2011. Nah, gue tadi penasaran juga kalau misalnya itu waktu yang 2011 itu bagaimana sih video dia. Kalau kita source videonya dia menjadi paling tua, dari video awal dia tidak membahas pelajaran Jepang, tapi dia malah membahas bahasa Indonesia. Dia membahas kebudayaan Indonesia dengan membawa kebudayaan Jepang dia ya. Sepertinya ada yang menarik kayak orang Jepang hari kemerdekaan 72.000 dan segala macam. Pada awal-awal video juga dia sering collab dengan sesama orang Jepang juga, seperti dengan Genki. Nah, Genki potong rambut aku gitu ya. Ada es krim buah Indonesia. Ini juga dia orang-orang yang pelawak Jepang yang tinggal di Indonesia. Jadi dari awal dia memang sudah banyak collab, dan makin lama makin kesini pun collab dengan nama-nama besar artis Indonesia juga semakin banyak. Jadi menurut gue pinter banget strategi dia. Nah, akil baliknya juga dia kadang-kadang membawa kembali ke Jepang. Di Jepang dia juga buat konten
Jadi dia balik lagi ke negara dia dan dia buat konten. Jadi bagi orang Indonesia yang kepo Jepang seperti apa, juga tertarik untuk melihat channel dia dan makin pinter. Nah, ya terus kemudian dia juga bisa penerbangkan dengan challenge dengan Kapten Vincent, sesama YouTuber dia sering collab juga, dan lalu memprank juga Kentanya tuh, prank Takoyaki Cabe dan segala macam. Untuk itu juga banyak banget yang dia lakukan, banyak kebodohan yang memang tujuannya adalah komedi. Jadi ini sangat menarik. Untuk gajinya nih, ini gaji penting banget nih. Sampai gue siapin dulu ya, dolar to rupiah. Kenapa gue bilang ternyata $1 ada 14.450, sedangkan gaji dia kira-kira paling bulannya paling kecil adalah kali 1.000 jadi 22.100 ya, $2.100. Kalau $2.001 adalah ternyata sekitar 30 juta per bulan, gede banget ya. Nah, sedangkan untuk terbesarnya sebesar 33.800, jadi dari dolarnya sekitar 400 anjay, yaitu sekitar 488.410.000 rupiah, 488 juta. Nah guys, kalau kalian dapat gaji sebesar itu, apa sih kalian mau lakukan? Jangan lupa tulis komen di bawah ya guys. Nah, untuk gaji tahunannya, untuk tahunan paling rendah ada sekitar 25.300 tahunannya nih, 25.300. Jadi paling kecil dia setahun itu mencapai 365.558.000. Wah, gede kan? 300 juta setahun, kecil gede. Keren kan orang Jepang di Indonesia agak kecil ya, karena penduduk juga gede. Tapi kalau misalnya per tahun yang maksimal di sekitar 405.000 US dollar, itu sekitar berarti itu sekitar 5M, 5,8 M. Waduh, guys, mau ngapain kamu punya 5,8 M? Ayo, apa kamu membatalkan rumah kamu umroh atau segala macam? Nah, seperti kita lihat ini data 30 hari terakhir, 30 data terakhir, kira-kira dia setiap harinya dia gua rasa 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tiap hari dia bikin video ya. Nah, paling kecil ini bisa 21. Sorry nih, ada $11 nih. $11. Kalau satu video dia $11 paling kecil. Sekitar 1 juta, nggak nyampe ya, malah cuma 158.950, itu paling kecil dia. Tapi kalau paling gede itu sekitar berarti 2.700, jadi dari sekitar 150.000 sampai dengan 39 juta. Jadi gila ya, variasi banget ya, dari 150 sampai 39 juta atau mungkin sekitar ya 39 juta. Nah, itu berarti seperti itu. Untuk average-nya, nah ini bener nih. Berarti kalau rata-ratanya per harinya sekitar $70 sampai $1.100 untuk secara sebulan yang $492 sampai $1.900, dan 30 hari itu sekitar dari 2.100 sampai dengan $33.800. Jadi banyak banget coy. Nah, untuk average-nya lu lihat ini setiap hari nih, tapi ada peak-peaknya ya, setiap akhir bulan dia selalu menangkap. Dan gua rasa kontennya yang setiap akhir bulan itu yang special. Nah, itu seperti itu, dan ini keren banget karena ya dia bisa benar-benar bisa bawa si Take Sugiono. Take Sugiono ini kalau lu tahu nggak siapa? Kalau lu belum tahu komen di bawah, nanti kita jawab ya guys. Nah, ini hanya sekedar motivasi. Memang tidak instan, tidak cepat, tetapi kamu tahu bagaimana YouTuber besar bisa menjadi semakin besar. Jangan lupa subscribe dan share channel ini supaya kamu tahu terus bagaimana cara membuat YouTube kamu semakin cepat dan semakin menghasilkan. Oke, sekian dulu. Yo, aku Komades. Saudara sama deh.